Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ganita Yulistania dengan NPM 182151014 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kesulitan belajar peserta didik. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Nah, di sini ada beberapa poin pentingnya. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa dipungkiri hidup secara individu. Nah, konsekuensi ini mengakibatkan manusia harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama, sehingga aspek kemampuan berkomunikasi ini sangat penting bagi manusia. Nah, peserta didik adalah penerus bangsa dan pastinya harus dibekali hal-hal yang nantinya bermanfaat gitu dalam kehidupannya, khususnya dalam bersosial. Nah, salah satu aspek yang perlu diajarkan kepada peserta didik adalah bagaimana mereka mampu untuk mengungkapkan pemikirannya, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga nanti mereka mampu berinteraksi dengan masyarakat. Nah, matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit untuk dipelajari, sehingga tak jarang peserta didik hanya terdiam memperhatikan ketika guru menjelaskan di depan kelas saat pembelajaran matematika berlangsung. Bahkan, ketika peserta didik diberikan masalah berupa soal matematika, peserta didik seringkali menggunakan kemampuan bernalarnya untuk mengerjakan soal itu gitu. Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan matematika mempelajari struktur yang abstrak yang terkadang akan sulit dipahami oleh peserta didik. Salah satu tujuan dari mempelajari matematika itu adalah dapat mengkomunikasikan gagasan dalam bentuk simbol, diagram, tabel, bahkan ekspresi matematik untuk lebih memahami keadaan atau permasalahan yang didapat. Nah, kemudian kemampuan komunikasi matematik adalah suatu kemampuan di mana siswa menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling berhubungan yang terjadi di lingkungan kelas, di mana terjadi pengalihan penyampaian pesan berisi tentang materi matematika yang dipelajari siswa, misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah. Cara pengalihan pesan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Nah, kemampuan komunikasi ini sangat penting ya untuk dimiliki setiap peserta didik. Namun, dalam kemampuan komunikasi matematis ini, banyak siswa yang kesulitan dalam mengkomunikasikan jawabannya. Nah, salah satu cara untuk menumbuh kembangkan kemampuan komunikasi, pemahaman, dan kemandirian belajar itu adalah dengan meminimalisir dari kesulitan belajarnya itu sendiri, melatih siswa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan mengkomunikasikan hasil idenya tersebut. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar guru matematika jarang memberikan soal-soal matematika kepada siswanya dalam bentuk non-rutin. Nah, guru hanya terpaku pada soal-soal rutin yang hanya melatih siswa secara mekanistik saja dan sifatnya itu textbook. Nah, hal ini mengakibatkan masih adanya kesulitan belajar siswa dikarenakan siswa masih belum terbiasa mengkomunikasikan atau menuangkan hasil jawabannya dengan baik. Nah, maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul mengenai analisis kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kesulitan belajar peserta didik. Yaitu mengenai rumusan masalah. Di sini yaitu mengenai bagaimanakah kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kesulitan belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama itu ada analisis. Nah, analisis itu merupakan proses materi menyusun dan membedakan data yang diperoleh dari hasil penelitian ke dalam kategori-kategori menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari makna dan kaitannya. Nah, kemudian yang kedua ada kemampuan komunikasi matematis. Nah, apa sih kemampuan komunikasi matematis itu? Jadi, kemampuan komunikasi matematis itu merupakan kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan.
Nah, kemampuan komunikasi matematis peserta didik itu dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Nah, salah satunya adalah proses pembelajaran matematika. Kemudian, yang ketiga itu ada kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu merupakan kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam proses pembelajaran yang tidak dapat belajar dengan semestinya. Nah, kesulitan belajar ini terjadi karena adanya ancaman, hambatan-hambatan, dan gangguan dalam usaha memperoleh hasil belajar. Nah, hambatan-hambatan tersebut bisa disadari dan tidak disadari oleh seseorang yang mengalaminya dan bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kesulitan belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada secara teoritis dan secara praktis. Nah, yang pertama ini ada secara teoritis dulu ya. Jadi, pengalaman dan temuan-temuan yang inovatif dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal penelitian yang akan datang bagi peneliti. Kemudian untuk secara praktisnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bagi peneliti. Nah, bagi peneliti itu menambah pengetahuan dan wawasan baru sebagai calon pendidik agar dapat mengetahui dan mengidentifikasikan kemampuan komunikasi matematis dalam memecahkan masalah matematika. Kemudian yang kedua itu ada bagi pendidik. Nah, sebagai tambahan pengetahuan pendidik terhadap pentingnya menggali kemampuan komunikasi matematis dalam memecahkan masalah matematika dan membantu merancang perangkat pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan komunikasi matematis dalam menyelesaikan masalah matematik. Nah, kemudian yang ketiga itu bagi peserta didik. Nah, bagi peserta didik itu diharapkan peserta didik dapat lebih termotivasi untuk lebih giat belajar dan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematisnya. Kemudian yang selanjutnya ada landasan teoritis. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu yaitu mengenai kajian teori. Nah, di sini ada beberapa sub, yaitu yang pertama ada analisis. Nah, analisis itu merupakan proses mencari, menyusun, dan membedakan data yang diperoleh dari hasil penelitian ke dalam kategori-kategori menurut kriteria yang kemudian dicari makna dan kaitannya. Nah, kegiatan menganalisis ini merupakan kegiatan rinci, menguraikan, memisahkan, membedakan, menghubungkan, mengorganisasi, mengintegrasi suatu bahan, konsep, atau permasalahan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan yang utuh dan mudah dipahami. Nah, jadi analisis itu merupakan kegiatan menyelidiki suatu peristiwa atau kegiatan dimulai dari mencari data, merinci, menguraikan, memisahkan, membedakan data sesuai kategori-kategori tertentu, dan menggabungkan data-data yang berkaitan sampai mendapat suatu kesimpulan yang sebenar-benarnya dari data yang didapat, sehingga dapat dipahami secara mudah dan baik, tidak menimbulkan simpang siur. Nah, kemudian sub yang kedua itu ada kemampuan komunikasi matematis. Nah, menurut Prayitno DKK pada tahun 2013, komunikasi matematis adalah suatu cara untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis itu merupakan cara peserta didik untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika melalui proses komunikasi, di mana siswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar ide, dan memperjelas pemahaman sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar baru. Nah, kemudian yang selanjutnya itu indikator dari kemampuan komunikasi ya. Itu yang pertama ada menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda yang nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika, menjelaskan ide suatu situasi dan
relasi secara lisan maupun tulisan, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika, sampai mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Selanjutnya, sub yang selanjutnya yaitu kesulitan belajar. Nah, apa sih kesulitan belajar itu? Menurut Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Belajar mengatakan bahwa dalam keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar dengan semestinya, nah itulah yang disebut dengan kesulitan belajar. Menurut Sasmita pada tahun 1989 pada halaman 64 mengatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Nah, hambatan-hambatan yang timbul itu mungkin disadari dan mungkin juga tidak disadari. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab dari kesulitan belajar. Itu ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar ya. Untuk faktor dari dalamnya itu yang sifatnya kognitif, yang sifatnya afektif, dan yang sifatnya psikomotor. Sedangkan yang faktor eksternnya itu ada faktor lingkungan keluarga, lingkungan perkampungan atau masyarakat, dan lingkungan sekolah. Kemudian indikator kesulitan belajar. Nah, indikator kesulitan belajar. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan semestinya. Beberapa indikator untuk menentukan kesulitan belajar. Yang pertama, peserta didik tidak dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian, peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam satu kelompok. Yang ketiga, peserta didik tidak dapat mencapai prestasi belajar yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang keempat, peserta didik tidak dapat menunjukkan kepribadian yang baik seperti kurang sopan, bandel, dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari kesulitan belajar. Menunjukkan prestasi belajar yang rendah atau di bawah rata-rata. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, menunjukkan perilaku yang berkelainan gitu. Nah, kemudian sub yang selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kesulitan belajar siswa. Kemampuan komunikasi matematis merupakan cara peserta didik untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika melalui proses komunikasi, di mana siswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar ide, dan memperjelas pemahaman, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Filasufa pada tahun 2019 jurusan Pendidikan Matematika itu berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik Kelas 8 SMP Negeri 10 Semarang pada materi relasi dan fungsi ditinjau dari gaya kognitif. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ucu Nugrawati, Nur Yakin, dan M. Aprilianto dari Universitas IKIP Siliwangi Bandung itu dengan judul Analisis Kesulitan Belajar pada Kemampuan Komunikasi Siswa MTS dengan materi segi 4 dan segi 3. Kemudian yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Risya Aulia Husn, Eis Eti Rohaeti, dan Eka Senjawati dari IKIP Siliwangi dengan judul Analisis Kesulitan Belajar pada materi SVLDP siswa kelas 10 tentang ditinjau dari segi kemampuan komunikasi matematis. Kemudian yang selanjutnya itu ada kerangka teoritis. Nah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu dipelajari dalam berbagai yang selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu dipelajari dalam berbagai jenjang pendidikan. Salah satu tujuan untuk pembelajaran umum dari pembelajaran matematika yang disusun oleh pemerintah melalui BSNP
itu tentang Permendiknas menegaskan bahwa pembelajaran matematika itu bertujuan menjadikan peserta didik memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Maka, komunikasi matematika ini sangatlah penting dan perlu mendapatkan perhatian. Komunikasi matematik itu adalah kemampuan siswa dalam menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara tulisan dengan gambar, membaca presentasi matematika tertulis, dan menyusun pertanyaan yang relevan, menyusun argumen. Salah satu tujuan pembelajaran matematika itu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika. Nah, oleh karena itu, yang menjadi fokus pembelajaran matematika di jenjang pendidikan itu komunikasi matematik salah satunya. Kemudian fokus penelitian. Nah, fokus penelitian pada penelitian ini adalah menganalisis kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kesulitan belajar peserta didik. Analisis ini dilakukan melalui pembelajaran pada siswa sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Sidamulih di Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, yang pertama ada metode penelitian. Nah, pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan harapan dapat mengungkap secara lebih cermat tentang kemampuan komunikasi matematis dan kesulitan yang dialami peserta didik dalam memecahkan permasalahan matematika. Nah, karena dengan metode ini, peneliti dapat berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Yang pertama itu ada tempat. Tempat pada penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Sidamulih dengan alamat di Jalan Sidamulih nomor 26, Desa Sidamulih, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Kemudian pelakunya itu subjek pada penelitian ini adalah kelas 8B SMP Negeri 1 Sidamulih. Peneliti mengambil subjek sebanyak 9 siswa, yaitu 3 siswa berkemampuan tinggi, 3 siswa berkemampuan sedang, dan 3 siswa berkemampuan rendah. Kemudian selanjutnya yaitu aktivitas. Nah, aktivitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8. Penelitian ini berpacu pada kegiatan peserta didik kelas 8 yang diwajibkan mengisi tes uraian yang memuat 10 soal yang mewakili indikator pada kemampuan komunikasi matematis. Kemudian menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh agar dapat dipahami oleh pembaca. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah ketepatan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Nah, di sini dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu yang pertama ada metode tes. Nah, tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligasi, dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan komunikasi matematis pada peserta didik. Kemudian yang kedua ada metode angket. Metode angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian yang ketiga itu ada metode wawancara. Nah, wawancara adalah interaksi dengan responden baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara tanya jawab untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya dianggap sebagai data penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan secara langsung seluruh informasi dari subjek penelitian. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama itu ada tes. Nah, instrumen tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada angket. Nah, angket ini yang digunakan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar pada pembelajaran matematika berdasarkan dua faktor, yaitu dari faktor internal dan eksternal.
Nah, kemudian yang ketiga itu wawancara. Nah, instrumen wawancara ini berisi kendala-kendala yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran matematika setelah didapatkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan juga dilakukan terhadap guru pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini itu adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi 3. Yang pertama itu ada reduksi. Reduksi ini peneliti itu memisahkan antara data yang sesuai dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data dimulai dari kegiatan editing, pengelompokan, dan peringkas data. Kemudian dibuat pengodean data, kelompok, dan pola-pola data dalam penelitian. Kemudian penyajian data itu tahap ini itu data yang disajikan dalam penelitian ini adalah analisis awal, yaitu pentingnya kemampuan komunikasi matematis, instrumen tes kemampuan komunikasi matematis, instrumen angket kesulitan belajar peserta didik, dan instrumen wawancara kemampuan komunikasi matematis dan kesulitan belajar pada peserta didik. Kemudian yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai analisis kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kesulitan belajar peserta didik. Yang selanjutnya yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian merupakan kapan dan lamanya penelitian ini berlangsung. Nah, penelitian ini itu berlangsung mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian yang dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni 2021. Selanjutnya yaitu tempat penelitian. Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 1 Sidamuli di Kabupaten Pangandaran yang beralamat di Jalan Sidamuli nomor 26, Desa Sidamuli, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.